Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elida Baladi, NIM 1262052121102 dari kelas PGMI 4B. Di sini saya akan memulai pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan mengambil kelas 4 semester 1 yang berisi materi keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam berdakwah. Simak PPT-nya ya teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran ini: 1. Peserta didik diharapkan dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad dan sahabatnya dalam berdakwah. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad dan sahabatnya dalam berdakwah. Ketiga, peserta didik dapat menceritakan kembali akhlak Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Yang keempat, peserta didik dapat bersikap tabah dalam menghadapi masalah hidup. Selanjutnya, di materi ini ada 3 bab. Yang pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad di dalam berdakwah. Dan yang ketiga, ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Nah, teman-teman, ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dimulai di kota Mekah. Perkembangan agama Islam semakin luas dan masyarakat semakin banyak memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha untuk menghentikan perkembangan agama Islam dan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan ketabahan. Selanjutnya, masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Tahukah kalian, dahulu Nabi Muhammad di awal dakwah menyiarkan agama Islam banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Yang pertama ini ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara bersembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Arqam, Ummu Aiman, Zaid bin Haritsah. Nah, mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut asbihumul awalum. Nah, yang kedua itu adalah dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hujurat ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah oleh secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pertama, yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamaah maka para kerabatnya dan orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad walaupun mendapat tantangan dari ancaman beliau tetap tidak putus asa. Selanjutnya, B. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Nah, ini udah kakak rangkum. Yang pertama,
Ada ketabahan atas pemboikatan yang dilakukan kepada Bani Hashim. Yang kedua, ketabahan atas ancaman penguasaan Mekah. Yang ketiga, Abu Bakar tetap setia menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah meski dikejar oleh kaum Quraisy. Yang keempat, Abu Jahal melindungi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang kelima, ketabahan atas tantangan Abu Lahab. Yang terakhir, C. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Nah, yang sahabat Nabi ada 5. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, ketabahan Abu Bakar. Yang keempat, ketabahan keluarga Sumayyah. Keempat, ketabahan Arham bin Abil Arham. Kelima, ketabahan Bilal bin Robah. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan kakak yang tadi adalah 1. Nabi Muhammad dalam melaksanakan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Tekanan yang dimaksud antara lain Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta, takhta, dan wanita, penyiksaan hamba sahaya, caci maki sampai berusaha membunuh Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak luput dari tekanan kaum Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya, di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Robah. Yang ketiga, Nabi Muhammad ketika berdakwah pada pemula kerasulan menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang keempat, As-Sabiqunal Awalum adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Yang kelima, ketika berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kakak punya kuis. Ini contohnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah seorang sahabat yaitu titik-titik. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib itu salah. Yang kedua, Utsman bin Affan juga. Arqam bin Abil Arqam itu yang benar. Nah, ini evaluasi. Mengapa Rasulullah di awal dakwahnya melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya adalah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di awal kenabiannya agar menjaga keselamatan umat Islam dari kekejaman orang kafir. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.